Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama Papa Didi. Papa Didi kali ini akan mengulas apa yang perlu Anda ketahui tentang Forex hari ini, tanggal 20 Januari ya, di hari Rabu. Ya, langsung aja kita mulai dengan fundamentalnya. Jadi untuk berita fundamental kali ini adalah suasana pasar ini masih optimis ya sepanjang paruh pertama hari ini, mendorong dolar lebih rendah terhadap rival yang berimbal hasil tinggi. Investor sedang menunggu komentar dari calon sekretaris keuangan Janet Yellen yang berbicara di depan Kongres. Ucapannya yang telah disiapkan telah dirilis pada hari Senin kemarin, membatasi dampak kata-katanya di pasar keuangan. Namun demikian dia berjanji untuk meningkatkan stimulus dengan mengatakan bahwa inilah saatnya untuk mengeluarkan banyak uang, sambil menambahkan bahwa dia siap untuk menggunakan berbagai alat untuk mengatasi praktek-praktek Cina yang kasar dan tidak adil. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin membalikkan beberapa insentif ke offshoring, yaitu membebani indeks yang pada gilirannya akan menghentikan penurunan dolar. Pasangan Euro USD memperoleh kembali level 1.2100 ya, sementara pound sterling USD naik di atas 1.3600. Tetapi ada sedikit tindak lanjut, tampaknya mata uang berimbal hasil tinggi masih belum menarik minat beli para investor. Kemudian untuk US dollar yen ini masih turun tipis ya, sementara mata uang terkait komoditas melihat sedikit tindakan dengan greenback lebih kuat melawan mereka. Nah, sekarang kita bicara tentang virus corona. Virus corona, jumlah kasus baru di Inggris dan Amerika Serikat terus menurun, meskipun yang pertama melaporkan lebih dari 33.000 penularan baru dalam 24 jam terakhir. Sementara yang terakhir ini mencapai angka lebih dari 400.000 kematian. Tindakan pembatasan yang ketat terus berlanjut di belahan bumi utara, dan Jerman memperpanjang penurunannya hingga 14 Februari. Sementara itu, imunisasi melalui berbagai vaksin ini masih terus bergerak maju dalam gerakan yang lambat. Harga emas ini tidak bergerak dengan logam mulia menetap di 1.837 dolar per troy ounce ya untuk hari kedua berturut-turut. Harga minyak mentah pulih sedikit tetapi masih dalam level yang biasa. Oke Sobat Trader, itu tadi dari sisi fundamental ya. Sekarang kita akan beralih kepada sisi teknikalnya ya. Nah, kita akan buka chartnya. Nah, kita sudah buka chartnya untuk time frame H1 di Euro USD ya. Kalau kita lihat di sini untuk pergerakannya, untuk trennya sendiri masih tren bearish ya, masih turun trennya, tapi sedangkan harga sekarang udah dalam posisi menyentuh level resistennya. Artinya di sini konfirmasi untuk ambil posisi sell ini jauh lebih kuat daripada kita mau ambil posisi buy. Kenapa? Pertama, satu trennya memang sudah turun untuk jangka pendek, kemudian harga sudah di level resistennya. Ya, jadi kalau sudah harga di level resisten, artinya kemungkinan untuk bouncing atau berbalik arah itu lebih kuat. Kemudian didukung juga dengan stokastiknya sendiri yang sudah berada di atas jenuh beli dan sudah terjadi cross dan sudah mengarah ke bawah. Artinya ini posisi sell jauh lebih diutamakan daripada posisi buy. Oke, kalau teman-teman mau ambil posisi buy, teman-teman bisa ambil posisi di harga sekarang ya. Di harga sekarang di 1.21429 itu harga yang baik untuk ambil posisi sell karena harga itu sudah berada di garis resistennya. Nah, untuk taking profitnya teman-teman bisa ambil di area 1.20761 ya. Di situ teman-teman bisa ambil taking profit. Kenapa ambil taking profitnya di situ? Karena ini adalah garis middle line yang biasanya ini juga lumayan kuat ya, menjadi support ya. Oke. Untuk stop lossnya sendiri sesuaikan dengan manajemen risiko teman-teman sendiri, mau pakai risk and reward ratio 1:3 atau segala macam, silakan terserah. Yang penting harus pasang stop loss. Oke, kemudian untuk pound sterling USD, kalau kita lihat dari trennya juga masih tren bearish ya, dan harga juga sama dengan euro sudah berada di area resistennya di harga 1.36500 ya, ini adalah garis resisten. Dan kemungkinan harga ini akan bouncing ya, kalau kita lihat dari stokastiknya sendiri ini sudah di area jenuh beli ya, dan sudah terjadi cross dan sudah mulai mengarah ke bawah. Artinya posisi sell itu jauh lebih diutamakan daripada posisi buy untuk jangka pendek ya. Oke. Dan sekarang kita untuk taking profitnya sendiri kita bisa pasang di 1.3
1.35541. Di situ teman-teman bisa pasang taking profit. Untuk stop loss-nya sama seperti biasa, sesuaikan dengan manajemen risiko teman-teman sendiri, mau 5 poin, mau apa berapa, terserah. Ya. Kemudian untuk USD Yen kalau kita lihat di sini harga ini sudah dalam kondisi tren yang bullish ya untuk USD Yen. Tetapi harga ini sudah menembus ya. Harga ini sudah menembus area supportnya ya. Nah, kita lihat di sini support ini sudah tertembus dengan close candle yang sudah di bawah dari garis support dan open candle-nya berada di bawah garis support. Artinya di sini meskipun ini trennya masih naik, ada kemungkinan bahwa harga ini akan melanjutkan penurunannya ya. Dan kalau kita lihat sendiri di sini juga sudah menyentuh dari jenuh jualnya, tetapi masih terjadi gap yang cukup lebar di antara garis-garis stokastiknya ini. Nah, disinilah teman-teman harus hati-hati. Jadi kalau kita mau pasang, kita tunggu dulu apabila nanti harganya ini ternyata masih kuat turun, maka di situ teman-teman bisa ambil posisi sell. Tapi kalau misalnya harganya itu nanti berbalik arah, paling enggak nanti teman-teman bisa ambil posisi sellnya di 103.795 karena support yang sudah tertembus itu otomatis akan menjadi resisten ya, seperti itu. Oke, sobat trader, sekarang kita beralih pada Aussie USD. Aussie USD di sini kalau kita lihat dari trennya masih naik ya, masih bullish dan harga ini sekarang berada di posisi di middle line di sini. Oke. Dan dari stokastiknya sendiri sudah berada di atas jenuh beli. Artinya ini masih akan terjadi koreksi, ada kemungkinan terjadi koreksi. Jadi teman-teman, apa yang harus dilakukan di sini? Kita harus tunggu. Kita harus tunggu di sini. Apabila nanti candle ini close di bawah garis middle line, maka di sini teman-teman bisa ambil posisi sell. Meskipun trennya ini masih tren naik, tapi kan kita ambilnya dalam jangka pendek ya. Jadi kita ambil profit sedikit-sedikit saja. Tetapi apabila teman-teman bimbang dan tetap ingin follow the trend, ingin ambil posisi buy, maka teman-teman harus tunggu apabila harga itu sudah nanti turun di 0.769.78, maka di sini barulah teman-teman bisa ambil posisi buy ya dengan taking profit di garis middle line-nya di 0.77211. Oke. Dan sekarang untuk stop loss-nya seperti biasa sesuaikan dengan manajemen risiko teman-teman masing-masing. Oke. Oke, sekarang kita beralih pada XAUUSD. Kita buka time frame-nya di XAUUSD di H1-nya di sini kalau kita lihat trennya ini masih tren bullish ya. Masih tren bullish dengan harga yang sekarang berada di koridor bawah middle line ya guys, middle line artinya dia harga masih bermain-main di bawah meskipun trennya masih bullish, tapi kalau kita lihat dari stokastiknya ini sudah menyentuh jenuh belinya, artinya masih ada kemungkinan dia akan terjadi koreksi untuk jangka pendeknya. Posisi yang aman untuk kita mau ambil posisi adalah karena ini dari stokastiknya sudah terjadi jenuh beli. Artinya kita harus tunggu harga itu nanti turun, paling nggak terjadi koreksi dan menyentuh garis supportnya di 1843.84. Maka di sini teman-teman bisa ambil posisi buy. Kenapa ambil posisi buy? Karena kita ngikutin tren ya, karena trennya lagi bullish, maka kita pikirkan untuk ambil posisi buy daripada ambil posisi sell ya. Di sini bisa ambil posisi di 1843.53. Tapi kalau ternyata harga itu nggak turun-turun, nah paling nggak nanti teman-teman tunggu harga itu naik sampai di garis middle-nya di 1855.48, maka di situ teman-teman bisa ambil posisi sell ya. Untuk taking profitnya bisa ambil pasang di garis supportnya ini di 1844.45. Nah, disitulah teman-teman bisa ambil taking profit. Oke, itu analisa secara teknikal dan tadi sudah kita ulas juga untuk analisa secara fundamental. Jadi perlu diingat bahwa semua analisa ini analisa fundamental, analisa teknikal adalah sebuah analisa untuk alat bantu teman-teman untuk menganalisa, untuk mengefektifkan trading Anda. Tapi bukan menjadi patokan bahwa ini adalah 100% benar. Karena kita nggak bisa kontrol pasar 100%. Yang bisa kita kontrol adalah uang kita sendiri. Yang bisa kita kontrol adalah manajemen risiko, yang bisa kita kontrol adalah modal kita sendiri. Oke? Jadi jangan lupa untuk selalu batasi resiko Anda. Paling enggak batasi 2% dari modal Anda. Itu yang paling penting. Oke sobat trader, cukup segitu dulu ya untuk market review hari ini. Happy trading dan salam profit.